Halo guys, selamat datang di World Podcast. Ini adalah episode ke-29 atau berapa lah, bodo amat ya. Dari tanggal 20, tanggal 2 berapa ini? 25 Maret 2021. Sekarang jam setengah 10, 21.39. Aku lagi di luar bareng sama Roy dan adiknya. Jadi narasumber kali ini tuh teman aku sendiri, namanya Roy. Kenalkan diri dulu, Roy. Ya, perkenalkan, nama saya Roy Jumawal. Biasa dipanggil apa? Roy apa Jum Roy. apa Awal? Roy, kalau lagi offline panggilnya Jum. Anjing Roy. Oke, jadi ini tadi hal yang menarik yang mau kita bahas sebelumnya adalah kita pengen ngebahas tentang sisi gelap dari dunia pekerjaan. Kan akhir-akhir ini sama-sama dari kita ini udah sama-sama dapat kerja gitu kan, Roy ya. Sama-sama 3 minggu juga ya kalau nggak salah ya. Benar. Kita beda berapa hari sih? Aku masuk tanggal berapa? 9 aku. Kamu? Aku tanggal 4, Cuk. Oh ya udah, beda 4 harinya. Beda 4 hari tapi aku sakit. Jadi kalau menurutmu nih Le, ini kerjamu ini sebagai full time apa freelancer lah? Kalau nyari pekerjaannya freelance, tapi hitungannya full time remote. Nah, jadi ini kita di sini ada dua sisi nih antara pekerjaan offline dan online. Kalau kamu kan offline. Iya. Nah, kalau aku kan online. Iya. Nah, ini mana yang mau dibahas nih, online apa yang offline? Ya udahlah, gini aku bahas yang offline dari sisi aku dulu lah ya. Oke. Kalau dari sisiku itu sisi buruknya yang aku alami selama ya mungkin karena belum lama sih ya, masih 3 minggu itu kayak terkadang kalau lagi rame di tempat sana, tempat kerjaan, terus kayak capeknya banyak, tapi setelah itu apa yang ku kerjakan ternyata nggak worth banget gitu loh. Banget ya. Soalnya gini, atasan itu kan dia maunya yang menguntungkan buat dia kan. Sementara ya aku kan nggak bisa terus-terusan ngasih hal yang bikin dia untung. Apa itu kok kita jadi fokus ke hal lain? Udah balik lagi. Terus ya di situ itu kayak libur. Nah libur tuh kayak kita nggak bisa milih tanggal segini. Nah kalau kita bisa milih pun di awal, contohnya aku mau libur tanggal 3 nih, berarti dijadwal setelah itu, istilahnya kita ya memang harus apa sih namanya? Sefrekuensi. Bukan sefrekuensi anjing. Maksudnya harus tepat waktu, apa sih namanya? Seterjadwal itulah ya ngomongnya. Disiplin. Iya itu aku mau ngomong disiplin. Ini black coffee ya? Black tea ya? Nyamuk kan? Iya. Harus disiplin itu. Terus yang katanya di awal waktu kerja itu 8 jam, tapi pada kenyataannya kerjanya itu 10 jam. Ya emang sehari itu dikasih kayak istirahat 2 jam kan. Tapi ya berangkatnya pun kalau di total banyaknya itu bukan 10 jam tapi 12 jam, karena kan dari jam 9 pagi nih udah harus prepare di sana. Nah, nanti selesainya itu jam 9 malam karena setelah selesai kerja itu bersih-bersih ruangan dulu. Nah, selesainya jam 9 malam. Ya udah jadi kayak 12 hari. Bukan 12 hari, 12 jam. Jadi kayak apa yang tertulis itu nggak sesuai sama apa yang dilakukan. Jadi kalau di perjanjian waktu tertulis itu kan 10 jam maksimal 2 jam istirahat. Nah ini jadi kayak kerjanya tuh bukan 8 jam tapi 10 jam gitu loh. Terus ya dibalik-balik itu karena pekerjanya itu juga buat nyairkan uang, adalah beberapa uang yang harus dicairkan kalau dia berangkat ke sana gitu kan, tiap minggu bisanya, nggak bisa tiap hari. Jadi sisi kelamnya ya kayak ngerasa harus punya uang terus menerus gitu loh. Karena kalau nggak punya uang terus menerus kan nggak bisa nggak bisa berangkat. Iya bener kan, ya bahan bakar perlu duit, makan perlu duit. Nah apalagi kalau udah kayak ada pelanggan yang ngutang itu, klaimnya dikasihkan ke kami gitu sebagai yang kerja di situ, bukan jawab lah ya istilahnya. Iya bukan ke perusahaannya. Ya memang kalau sedikit sih nggak masalah, tapi kalau udah sampai kayak sepenuh 100% gaji ya sama aja nggak gajian kan gitu. Ini sih jadi ujung-ujungnya kayak harus dikejar waktu, tenggat waktu ini nggak boleh sampai lewat, terus bener-bener gimana yo menekan pelanggan juga, akhirnya sama-sama nggak enak gitu. Itu sih kalau dari versiku ya yang kurasakan selama 3 minggu. Tapi ada nggak sih kalau pekerjaan offline tuh hari dimana yang paling kamu benci antara Senin sampai Minggu? Senin sampai apa? Iya Senin sampai Minggu kan? Kalau aku sih paling nggak suka ya kalau di situ hari Minggu, jelas. Soalnya rame. Iya rame, bisa sampai kayak 80-90 orang gitu rata-rata. Soalnya di situ kan sebulan tuh
1.300 1.400 orang lah yang datang ya. Jadi itu banyaknya biasanya di hari Minggu. Nanti kosongnya itu di hari Rabu sama Kamis. Itu paling 30 35 ya setengahnya. Tapi Minggu sama Senin sih yang paling kayak bangsat gitu. Tapi pasti juga ada kan sisi nggak enak dan enaknya. Hari yang paling menyenangkan tuh hari apa? Lah ya itu tadi Rabu sama Kamis. Rabu sama jelas. Kamis. Itu di situ kayak sampai ngantuk-ngantuk, apalagi belakangan di sini kan di Malang hujan. Nah, jadinya ya udah seneng aja gitu. Yoi. Enak. Itu kan kalau dari sisi dari offline. Sisi offline ya. Ya, kalau online gimana? Dari sisi online. Nah, ini enaknya bahas yang enak apa nggak enaknya dulu nih? Ya jelas. Kira-kira. Yang nggak enaknya Yang dulu enak aja, dulu ya, dibuka dulu. Yang paling nggak enaknya adalah saat dimana kamu harus konsisten pada pekerjaan. Misalnya aku kan sebagai creative designer nih. Iya. Aku harus ngupload konten sebanyak 30. Oh, iya sih. 30. Nah, 30 itu baru-baru kemarin nih, baru-baru 1 mingguan ini. Minggu pertama itu aku nguploadnya 34 video, 34 selama 2 minggu. Nah, itu paling beratnya lagi adalah kita harus ngumpulin kontennya itu bisa sampai satu akun itu 10 sampai satu akun ya. Satu akun. Satu akun 720 rupanya. Iya. 720p. Itu masih mentah loh ya. Iya. Belum kita olah lagi. Olah berarti nambah dong. Iya. Nah, satu akun itu kan menghasilkan ini aku kasih ini aja ya. Rate-nya aja. Iya. Itu bisa ya memang kecil sih, cuma 90 MB sampai 100 MB. Iya. Nah, itu satu akun. Berarti kalau 13 akun Ya 300 ya setengah giga lah. Iya. Setengah giga, taruh setengah giga ya. Itu 2 minggu. Iya 2 minggu Per hari itu. Iya. Setengah giga per hari. Dan kamu harus ngelakuin itu selama 1 bulan full. Dan itu biayanya? Biaya maksudnya biaya apa nih? Biaya kayak internet. internet. Ya kita yang nanggung. Makanya Kita yang nanggung. Dan yang paling useless adalah hari dimana kamu meeting dan kamu hanya bahas setengah jam dan nggak ada yang mau sharing, ya udah putus. maksudnya putus gimana? Gini. Nah itu kan ada dimana setiap hari ini sih biasanya setiap hari Sabtu atau mau weekend. Nah, aku liburnya cuma hari Minggu doang kan. Iya. Nah, itu ada yang namanya sharing is caring. Bangsat sharing is caring. Ini udah masuk industri 4.0. Ya semuanya ada di internet gitu loh. Iya. Semuanya di internet, nggak perlu lagi kita sharing tentang Iya. ini tentang ini. Kecuali kamu buta map. Nah, perlu itu sharing is caring. Iya. Perlu. Atau enggak zaman dulu yang hanya orang yang bisa itu yang 1-2 orang aja, yang bukunya hanya bisa dibeli oleh beberapa orang. Ini industri 4.0, e-book di mana-mana, PDF di mana-mana, dan kita masih perlu yang namanya sharing is caring. What the fuck? Apa anjing? Contohnya? Semuanya ada di internet. Contohnya nih, membuat frame 9:16. perlu anak S1 untuk nerangin ke sama-sama S1 tapi memang mereka bukan di jurusannya. Iya. Ya, itu menurutku apa sih? Kenapa nggak nyari yang langsung S1? Di kafe banyak loh yang gimana ya? Negeri kita ini nggak kekurangan orang pintar, nggak. Kita hanya kekurangan orang berani sama jujur, udah itu aja. Iya benar. Itu aja. Kita orang Indonesia nggak kurang orang pintar, semuanya pintar dan semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Cuman kita kekurangan orang yang benar-benar mau. Aku nggak tahu ya, yang mereka manajernya pilih ini karena itu saudaranya ini aku nggak tahu. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah dimana kalau perusahaan mau maju, perusahaan mau berkembang besar, nggak butuh. Tenang aja, kalau bisa kick aja, nggak, maksudnya ngapain mau dipelihara kayak gitu. Buat apa? Ya buat sama aja kita merugikan di sini. Di mana waktunya sharing is caring ini kita pergunakan waktunya untuk membuat konten. Nggak perlu lagi namanya sharing is caring, nggak perlu. Gitu. Nah, lanjut. Nah, jadi ya ada juga namanya kayak waktu senggang waktu ini. Nah, waktu senggang waktu ini kita disuruh cari namanya ya cadangan video lah, tau lah kan. Satu hari 3 video, jadi
seminggu itu satu channel tuh bisa habis seminggu itu. Ya, jadi cari lagi. Nah, itu juga menurutku nggak enaknya sih juga sih di situ. Jadi nanti kalau habis semuanya nih 3 bulan nih udahlah semua kita yang kita tahu semua habis gimana? Habis. Udah. Apa lagi kita membuat? Anjing. Misalnya ya. Iya. Misalnya satu channel YouTube ini udah habis. Udah nggak ada lagi sih kontennya. Ya udahlah. Ini Pak surat resign saya. Saya tidak kuat. Saya mau pergi. Tadi tuh kan yang menarik itu ini pas kamu bilang kenapa sih nggak nyari S1 di KP? Kalau menurutku mungkin tuh karena ya biar upahnya dia bisa minimum. Oh iya juga. Iya kan. Kalau jurusannya itu otomatis dia kayak ini aku bisa bikin yang bagus yang terbaik, nggak kayak rata-rata anak-anak yang dibikin yang dia nggak tahu, dia noob banget, kita bilang dia awam banget. Otomatis dengan gaji segitu ya karena dia awam ya oke. Tapi kalau udah pengalaman kayak anak di kafe, anak desain grafis, anak ini jurusan seni murni atau segala macam yang dia emang udah nyentuh teknologi itu, dia udah tahu rasio 9:16, 1:1, 4:3, ya nggak mau. Itulah kenapa aku bilang bahwa Indonesia ini kekurangan orang jujur sih. Kekurangan orang jujur aja. Dimana mereka hanya ingin mementingkan surganya mereka sendiri. Wah, aku mempunyai uang yang banyak. Ini surgaku. Bodoh amat. Tidak peduli dengan mereka yang tidak bisa. Aku hanya membutuhkan uang mereka. Jadi di situ sih menurutku kayak ya bener ya apa yang kamu bilang. Itu kayak jadi sebuah tools ya jadinya ya. Iya. Kayak jadi sebuah tools dimana untuk memperkaya dirinya sendiri. Oh iya benar-benar. Aku baru nggak sih. Soalnya aku pengalaman gini. Kan aku udah setahun juga kan, kamu tahu kan setahun nyari kerja kan. Nah, di postingan di Facebook itu kayaknya aku pernah cerita deh, ada SPBU itu yang dia tiap bulan itu nyari pekerja. Nah itu juga ya. Iya itu dia kayak memang bangsat sih. Jadi dia nyari pekerja, nanti orang udah nggak kuat otomatis kan gaji nggak keluar nih dengan tekanan kerja yang dia bikin emang kayak neraka gitu loh. Dia nggak kuat kan, ya udah dia nyari lagi orang lagi. Jadi kalau dia setahun bisa nemu 10-20 orang, kalau nggak gaji buat apa harus menggaji kan gitu. Iya kan? Iya kan? Iya kan, internship kayak gitu. Itu makanya magang itu kalau bisa digaji harian atau mingguan lah. Karena ya itu tadi, kinerja udah usaha maksimal. Ternyata di ujung karena bukan jurusannya tapi dia terpaksa ngambil karena jobs kan belakangan susah kan. Benar-benar apalagi pandemi. Akhirnya dia di-kick tanpa dikasih pesangon, kan itu nggak enak banget gitu loh. Nah itu kan kalau sisi nggak enaknya. Kalau sisi enaknya apa? Gaji di atas rata-rata. Itu menjadi salah satu selimut menutupi luka-luka. Motivasi lah ya. Tapi bisa. Tuh kayak kalau menurutku utopia banget sih. Jadi kayak kita seolah-olah hidup di negara hayalan yang kita inginkan, tapi kenyataannya nggak gitu. Kamu tahu persaingan di kalian itu gimana gitu loh. Benar. Distopia sebenarnya. Cuman ditutupi pakai upah yang terdengar gede buat apalagi orang-orang di daerah-daerah seperti kita kan. Dengan upah segitu gede. Sebenarnya kalau orang-orang di kota-kota gede ya itu upahnya kecil banget. Pasti kecil banget. Ya kayak gitulah. Emang kalau enaknya kalau online itu kan remote jadinya. Ada deadline-nya ada. Cuman kita ya bisa gak sesantai mungkin karena kerjanya di rumah kan, nggak perlu ke kantor. Jadi kalau sakit gimana kok sakit kemarin? Itu sakit kan, perihal sakit itu misalnya sakitnya sehari, itu bisa ditutup di hari libur. Contoh hari Minggu, nah itu bisa tutup situ. Jadi di mana hari Minggu yang harusnya kamu istirahat, itu kamu pergunakan untuk ngupload video lagi. Berarti kerja rodi dong? Bisa dibilangnya gitu. Soalnya kalau di aku kan, tetap ada jatah sakit tetap ada. Libur sama sakit dibedakan. Kalau menurut yang aku lihat nih ya, ini menurutku aja sih ini apa yang dia rasakan, aku kayaknya mungkin rasa. Nah, offline nih kan online remote itu berdasarkan hanya dengan kepercayaan. Memang jadi di mana-mana misalnya kasih tugas ini, kamu tebang hutan ini sampai selesai, aku nggak mau tahu. Nah itu hanya berdasarkan perintah ya. Jadi menurut kayak gitu. Jadi kalau misalnya 1 bulan ini ngupload video sebanyak-banyak yang bisa yang nggak pernah sakit, ya udah berarti segitu. Kalau kamu sakit dia tidak mau tahu, ya sudah. Karena memang di mana itu perusahaan nggak ada yang mau tahu sih kamu mau sakit atau sehat, mereka nggak mau tahu.
mereka hanya perlu tahu perusahaan mereka maju. Bener, kayak gitu susah sih. Jadi ujungnya kayak kita itu tertekan banget lama-kelamaan. Siapa yang bakal kuat kerja lama-lama kalau kayak gitu kan? Soalnya perusahaan maunya dia memperkaya perusahaannya, bukan memperhatikan karyawan. Kita kan ini hitungannya sebagai buruh kan, buruh apalagi full time bukan part time. Kalau part time mah kayak oke lah masih 1 hari 8 jam gitu kan. Tapi kalau full time ini kan 1 hari bisa 10, 12 gitu di buku catatan karyawan, buku panduannya lah kita bilang kan. Jadi MOU hitam di atas putih, apa putih di atas hitam di atas putih ya. Hitam di atas putih. Itu harus ada perjanjian kayak gitu, dan ya kalau nggak ada libur sama sekali tertekan sih. Iya. Apalagi libur cuma sana. Tadi di mana ada aku nanya kan, apakah ada, ya wajar dong aku nanya out of the box. Maksudnya aku nanya itu kayak ini kan mendekat puasa nih kan, aku nanyanya apakah ada hari libur? Iya. Puasa nggak ada, oke. Puasa nggak ada libur nggak apa-apa kan? Iya. Nggak apa-apa. Aku nanya pas hari raya. Lebaran. Ya. Semua pada request tuh seminggu. Aku minta ya aku kecil aja 5 hari. Dikasihnya cuma 3 hari. What the fuck nih? 3 hari. 3 hari. Ya udahlah ya. Aku dalam hati ya udahlah ya. Bersyukur aja daripada nggak libur sama sekali kan, maksud gitu kan. Ya udahlah 3 hari. Oke, fine, oke. Nggak apa 3 hari. Nggak apa. Ya paling aku coba cari waktu. Tapi 3 hari itu kalian full istirahat apa Full masih istirahat. ada kayak satu akun di handle, nggak yang 13 nggak yang 10? Nggak, Full itu ya. Full istirahat 3 hari itu full istirahat. Soalnya lebaran emang 1,5 bulan lagi loh. Iya. Kurang berapa hari lagi kan? Puasa tinggal 2 minggu. Iya, kurang lebih segituan lah. 3 minggu. Makanya 1,5 bulan lagi lebaran. Bulan 5 berarti ya lebarannya ya. Dapat THR nggak itu tapi kira-kira? Nah, itu kita belum nanya sih, kita nggak ada yang berani juga. Ya gimana ya? Online berdasarkan kepercayaan. Remote ya udah, kalau dia punya hati nurani yang baik, oh ini karyawanku kerjanya segini. Oh karyawanku segini. Kira-kira cocok nggak ya? Itu ya terserah hati nurani dia. Hati nurani orangnya kita nggak ada yang tahu kan. Iya. Ya kalau memang ada bonus ya boleh lah dikasih karyawannya 1 juta ke 2 juta ya boleh lah. Tapi kalau memang nggak ada dan hanya lagi-lagi hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, hanya untuk bikin surganya sendiri, ya sudah. Whatever you say, the fuck lah. Tapi kan ini kan oke lah, tadi online kan kepercayaan kan. Kita ambil kemungkinan terburuk kalau tiba-tiba ternyata setelah sebulan kerja dan itu hoax. Itu anjing sih. Itu anjing banget, sumpah. Saya menghabiskan kesehatan hardi saya untuk perusahaan Anda, oke? Motherfucker. Tiba-tiba dengan itu bukan, aku lebih baik di ghosting cewek sih daripada gituin. Itu sumpah anjing banget, Cok. Itu hampir 8 jam waktuku terbuang sia-sia, Cok. Mending aku rebahan anjing. Belum lagi data. Ya. Belum lagi listrik. Coba ngapain? Aduh, ya udahlah itulah ya kesengsaraan sisi gelap dunia bekerja baik dalam offline dan juga online. Oke guys, makasih udah mau dengerin podcast. Kasih jempol ke atas kalau kalian suka, kasih jempol ke bawah kalau kalian nggak suka. Sampai jumpa di episode selanjutnya, nggak tahu dibikin kapan, dan selamat malam.